Dikatakan pula di dalam sambungan pembahasan kemarin bahwa ditegaskan ampunan, rahmat, hidayah itu tidak kita bisa raih, ya, tidak bisa kita dapatkan. Begitu juga kemuliaan, keistimewaan di sisi Allah, kecuali dengan berharap serta berusaha untuk mendapatkannya. Tidak hanya dengan khayalan atau angan-angan, sekedar punya keinginan. Karena itu dikatakan, ya, ibadallah ittaqullah, para hambanya Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wattaqu hadhil amani, waspadai angan-angan ini. Awas dengan angan-angan ini, angan-angan mendapatkan ampunan tapi tidak berusaha melakukan perbuatan yang terdapat di dalamnya ampunan. Ingin mendapatkan rahmatnya Allah tapi tidak melakukan perbuatan yang dapat mengundang rahmatnya Allah. Ingin mendapatkan hidayah tapi tidak berjalan menuju dan membuka pintunya. Awas, hati-hati. Karena angan-angan itu adalah lembah untuk orang-orang bodoh. Mereka tinggal di dalamnya. Orang-orang bodoh, mereka hanya punya angan-angan, punya keinginan, keinginan kaya, keinginan bahagia, keinginan surga, dan mereka senang dengan angan-angan itu, dengan khayalan itu. Tapi itu adalah hanya mimpi untuk mereka, sebab tidak ada usaha untuk mendapatkannya, untuk memilikinya, untuk meraihnya. Wallahi, beliau bersumpah demi Allah, ma ata abdun amanihi khairan fid dunya wal akhirah, tidak akan pernah seseorang itu mendapatkan apa yang diinginkan daripada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kebaikan, kemuliaan dunia dan akhirat, demi Allah tidak akan didapatkan oleh seseorang hamba dengan angan-angannya, dengan hanya sekedar ingin memilikinya tanpa ada usaha. Gak akan. Orang gak akan mungkin bisa ngerti ini halal haram tanpa belajar. Orang tidak akan bisa menjadi mulia di sisi Allah tanpa ibadah, tanpa ketaatan. Orang tidak akan bisa mendapatkan kekayaan, harta, tanpa adanya pekerjaan, bisnis, dagang, dan semisalnya. Walaupun ahli waris. Ahli waris itu mendapatkan karena apa? Ada usaha dari orang tuanya, berbisnis, berdagang, sehingga berhasil. Tapi ketika sampai kepada ahli waris, tergantung mereka. Kalau mereka tidak mengerti menjalankan apa yang mereka miliki, ya dalam waktu dekat akan habis, akan sirna. Nah, berarti kalau ingin apa yang dia miliki itu terus berlanjut dan bertambah, maka dia tetap harus berbisnis dan berdagang. Kemuliaan sama. Kita kalau ingin kemuliaan kita itu terus berkembang dalam kehidupan kita, dalam diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka terus kita tingkatkan ibadah kebaikan. Nah, tapi tanpa itu semuanya nggak akan diraih kebaikan dunia maupun akhirat. Wa katabal Imam Abu Umair rahimahullah ila ba'di ikhwani, amma ba'd, fa innaka qad asbahta tu'ammil bituli umri wa tatamanna 'ala Allahil amani bi su'i fi'lik wa innama tadribu hatta hadidan barida. Dulu itu orang dulu, mereka itu kan seneng dan hobi silaturahmi. Lah silaturahmi itu
tidak diharuskan bertatap muka, bertemu. Walaupun itu dilakukan oleh mereka sesekali, tapi mereka ketika jaraknya jauh, ya, seperti beda negara, mereka itu selalu apa? Saling surat menyurat, memberikan kabar, tanya kabar, dan lain-lain sebagainya. Itu mulai zaman Nabi, sahabat, tabi'in. Nah, itu ada suratnya Nabi kepada Herakl. Ada juga suratnya Sayyidina Umar kepada para pejabatnya yang diutus di Syam atau di Mesir dan yang lain sebagainya. Ya. Lah pada intinya Imam Abu Umair ini menulis surat kepada salah seorang saudaranya. Dalam suratnya mengatakan, engkau ini bangun di waktu pagi, punya angan-angan, punya keinginan dengan panjangnya umurku, dan engkau berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan dibarengi dengan buruknya perbuatanmu. Katanya beliau, engkau ini seperti orang yang ingin meluruskan besi tapi di saat dingin. Besi ketika dingin diluruskan susah. Besi itu kalau kepingin diluruskan perlu apa? Panas. Panas baru bisa dibentuk, ya. Mau dibentuk A, mau dibentuk B, setelah panas. Kalau dingin ya capek gitu. Nah seperti itu orang yang ingin mendapatkan A, mendapatkan B, tapi nggak berbuat apapun untuk mendapatkannya, untuk memilikinya. Itu seperti orang yang mau membentuk besi tapi besinya dingin, ya. Artinya bahwa sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan, bahkan bisa semi mustahil gitu. Qala Syekh Jalil Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah wa nafa'a bih, talabul jannah bila amal dzanbun minadz dzunub. Imam Ma'ruf Al-Karhi mengatakan nyari surga tanpa amal itu adalah sebuah dosa. Kepingin surga tapi meninggalkan amal untuk mendapatkannya, itu dosa. Seperti orang mau masuk stadion tapi tambah tiket, pelanggaran itu. Karena tidak ada yang masuk stadion kecuali dengan tiket. Mau masuk stadion tanpa tiket, pelanggaran. Mau masuk surga tanpa amal, pelanggaran, dosa. Karena surga itu ditempatkan oleh Allah bagi mereka yang beramal. Mereka yang meninggalkan amal bukan surga, tempatnya neraka. Lah kalau mau masuk surga tanpa amal, dosa. Untungnya nggak bisa diterobos masuk surga itu, nggak ketahuan, nggak bisa. Kalau stadion mungkin bisa orang masuk stadion tanpa tiket, ngerobos. Tapi surga nggak bisa. Tapi ini memberitahukan kepada kita, dosa nggak akan mungkin kamu masuk surga tanpa amal. Wartija'u syafa'a bila sabab na'u minal ghurur, mengharapkan syafaatnya Rasulullah, ya, mengharapkan syafaatnya para aulia, para ulama, ya, tanpa sebab, ya, itu adalah salah satu macam ketipu. Kita mau mendapatkan ikan di kali atau di laut tanpa jaring, tanpa pancing, ya, mengharapkan dapat ikan di laut atau kali tanpa jaring, tanpa pancing, ya, tertipu dia. Nggak akan bisa. Mau dapat ikan ya harus ada usaha. Apa? Mancing dan jaring. Bisa dapat ikan. Lah mengharapkan syafaat tanpa ada pancingan,
tanpa ada sebab untuk mendapatkannya, meraihnya, tidak bisa. Itu berarti orang yang ketipu. Orang yang ketipu. Wartija'ur rahmah man la yuta', mengharapkan rahmat tanpa taat. Dari orang yang melanggar, orang yang maksiat, tidak bisa. Makanya dikatakan dulu jahlun wa humkun, itu adalah kebodohan. Mengharapkan rahmat tanpa taat itu adalah kebodohan. Wa ja'ala al-ulama wal hukama rahimahullah man za'ama anna ar-raja'a ma'a ghairil asbab wa ma'a ghairil ihtiraz zahi ma yaz'umu anna talab ar-rih bihi ma'al fakri wa qadhin nar minal bahri sahihun. Orang yang mengira bahwa berharap itu tanpa diiringi sebab, tanpa berusaha menghindar daripada kebenaran, itu adalah benar. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa berharap itu tanpa sebab, berharap itu tanpa waspada, itu adalah kebenaran, ya, maka itu seperti orang yang menganggap mencari keuntungan padahal dia nggak punya apa-apa, nggak punya modal untuk kerja nyari keuntungan. Nah, sama juga dengan apa? Menyalakan api dengan air laut. Mungkin nyalakan api dengan air laut? Tidak mungkin. Nah, atau dapat keuntungan tanpa kerja? Tidak bisa. Ya. Nah, kalau ada orang berharap menganggap bahwa rahmat itu bisa didapatkan tanpa usaha, bisa didapatkan tanpa melindungi dirinya dari kesalahan, ya itu seperti orang yang berharap bisa dapat keuntungan tanpa kerja, seperti orang yang bisa menganggap bisa menyalakan api dengan air. Nah, itu sesuatu yang mustahil. Qala Syekh Al-Qutb Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah wa nafa'ana bih wa nafa'a bih, ikhwani sahihu ansabakum min nabiyikum bihubbi. Wahai saudaraku, ya, benarkan nasab kalian, nisbat kalian kepada nabi kalian dengan mencintainya. Ya. Jadi nisbat kita menjadi umatnya Nabi Muhammad itu benarkan apa? Dengan mencintainya. Ya, sesuaikan nisbat kalian kepada Nabi Muhammad dengan mencintainya. Wa sahihu hubbahu bi mutaba'ati. Benarkan cinta kalian itu, luruskan cinta kalian itu dengan apa? Meneladaninya, mengikutinya. Saya umatnya Nabi Muhammad, maka nisbahnya kamu kepada Nabi Muhammad itu luruskan, benarkan. Dengan apa? Dengan mencintainya. Kemudian diperintahkan kita untuk membenarkan cinta kita, meluruskan cinta kita agar bukan hanya sekedar pengakuan, bimutaba'ati, dengan mengikutinya, dengan meneladaninya, menjadikannya imam. Gerak-gerik kita mencontohnya, menirunya dalam makan, dalam minum, dalam sholat, dalam tidur, dalam membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Wada'ul amanil batila min ghairi dzalik, tinggalkanlah angan-angan yang batil daripada selain itu. Artinya apa? Nisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad tapi tidak mencintainya, ngomong mencintainya tapi tidak mengikutinya, itu angan-angan yang batil, tidak sesuai. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal amaniya wadin muttasi'un yahliku fil hamqa bil ightirar. Katanya Rasulullah bahwa amani, angan-angan itu adalah lembah yang luas, yang tenggelam di dalamnya adalah orang-orang bodoh yang tertipu. Lembah yang luas, yang dalam, bukan dangkal, bukan sempit, tapi dalam dan luas. Celaka atau masuk di dalam lembah tersebut, tenggelam orang-orang yang bodoh dan tertipu.
Ya. Fanzur ya akhi ma qaddamnahu wa ta'ammal qaulahu ta'ala am hasibal ladzina istaru sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Wahai saudaraku, renungilah firman-Nya Allah. Am hasibal ladzina istaru sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ya. Apakah mereka ngira yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, kezaliman akan dijadikan oleh Allah sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Saat hidupnya atau matinya? Itu sa'ama yahkumun. Alangkah buruknya apa yang mereka sangka, apa yang mereka kira. Artinya kalau ada orang mengira bahwasanya orang berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat zalim itu akan disetarakan, disamakan dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang beramal soleh, baik dalam kehidupan atau dalam kematian. Itu adalah prasangka yang buruk, prasangka yang batil. Ya. Karena apa? Enggak sama. Nah, karena itu dalam ayat yang lain, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan yastawun. Tidak akan pernah sama orang mukmin dengan orang fasik. Tidak akan pernah sama. Sehingga orang mukmin apa? Amal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh akan ditempatkan oleh Allah surga, ya, imbalan dari apa yang mereka telah lakukan. Wa amal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang bermaksiat, tempatnya mereka neraka. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka mau keluar dikembalikan lagi. Wa qila lahum dzuqu adzabal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan kepada mereka, rasakan. Rasakan perbuatan-perbuatan yang kalian dustakan. Perbuatan-perbuatan yang kalian langgar, yang kalian tinggalkan. Ditegaskan lagi oleh Allah, wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Akan terus dikasih oleh Allah azab la'allahum yarji'un. Tidak sama orang mukmin dengan orang fasik, tidak sama. Orang yang mukmin, orang yang beramal soleh dengan orang yang penuh dengan kemaksiatan tidak sama. Tidak sama. Fa'alaika ya akhi bi husnidh dhann an-nafi' fi min at-tariq, ya min tariqi. Semoga ini manfaat buat kita. Dan semoga kita bisa menjadi orang yang tidak tertipu dengan angan-angan, dan kita menjadi orang yang penuh dengan berharap sambil mengiringi untuk mendapatkan dan meraihnya dalam kehidupan kita, semangat dalam ketaatan, selamat dalam kebaikan, terhindar dari keburukan, kejahatan. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.